Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah daring mata kuliah ekonometrika. Kali ini kita akan membahas analisis jalur. Analisis jalur adalah suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda. Dalam literatur berbahasa Indonesia, teknik ini dikenal juga sebagai analisis lintas atau analisis lintasan. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Sewall Wright pada tahun 1934 sebagai alat untuk mengkaji hubungan antar variabel dalam produksi ternak. Namun penerapan sekarang meluas ke bidang-bidang lain seperti genetika terapan, ekonomi, dan bahkan psikologi. Secara matematis, analisis ini tidak lain adalah analisis regresi berganda terhadap data yang dibakukan. Dengan demikian, perangkat lunak statistika yang mampu melakukan analisis regresi berganda dapat pula dipakai untuk analisis jalur. Subjek utama analisis ini adalah variabel-variabel yang saling berkorelasi. Analisis ini mendasarkan diri pada model hubungan antar variabel yang ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Penentuan model didasarkan pada hipotesis mengenai berbagai variabel yang diamati. Dalam perkembangan saat ini, teknik analisis jalur dapat dilakukan dalam kerangka pemodelan persamaan struktural atau structural equation modeling, suatu teknik analisis yang menggabungkan analisis faktor dan analisis regresi. Analisis jalur digunakan untuk menguji besar sumbangan untuk kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram dari hubungan kausal antar variabel X1 dan X2 terhadap Y serta dampaknya terhadap Z. Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat, tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Definisi lain mengatakan analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikansi hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Freddy Carson dari North Carolina University mendefinisikan analisis jalur sebagai model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matrik korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Modelnya digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran dan panah, di mana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab. Karakteristik analisis jalur menunjuk pendapat yang dikatakan oleh Len, Ching, Chaise, Maruyama, Schumacher, dan Lomack. Karakteristik analisis jalur adalah metode analisis data multivariat dependensi yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan asimetris yang dibangun atas dasar kajian teori tertentu, dengan tujuan mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel penyebab terhadap variabel akibat. Menguji hipotesis hubungan asimetris yang dibangun atas kajian teori tertentu artinya yang diuji adalah model yang menjelaskan hubungan kausal antar variabel yang dibangun atas kajian teori tertentu. Hubungan kausal tersebut secara eksplisit dirumuskan dalam bentuk hipotesis direksional. Model jalur, suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, mediator, dan variabel terikat. Variabel eksogenus, semua variabel yang tidak ada penyebab eksplisitnya, sedangkan variabel endogenus, variabel yang
yang mempunyai anak panah menuju ke arah variabel tersebut. Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar atau disebut beta yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu model jalur tertentu. Variabel laten didefinisikan sebagai variabel penyebab yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Variabel mediator atau intervening variabel dapat didefinisikan sebagai variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur. Pemodelan jalur. Pada model ini, dua variabel eksogen, X1 dan X2, saling berkorelasi dan memiliki dampak langsung maupun tidak langsung melalui EN1 pada EN2. Keunggulan analisis jalur yang pertama, peneliti dapat secara simultan mengukur pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Yang kedua, peneliti dapat menguji apakah model sudah cukup fit dengan data. Yang ketiga, peneliti dapat menguji model yang memiliki permasalahan multikoliniaritas. Yang keempat, peneliti dapat melakukan pembandingan pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Asumsi-asumsi yang pertama, hubungan antar variabel bersifat linear, adaptif, dan bersifat normal. Yang kedua, hanya sistem aliran kausal ke satu arah. Yang ketiga, variabel terikat minimal dalam skala ukuran interval dan rasio. Menggunakan sampel probability sampling, semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Khusus variabel diukur tanpa kesalahan. Dan yang keenam, model yang dianalisis diidentifikasikan dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep yang relevan. 5 langkah analisis jalur. Pertama, merancang model berdasarkan konsep dan teori. Kedua, pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi. Ketiga, pendugaan parameter atau perhitungan koefisien jalur. Keempat, pengujian model. Dan kelima, interpretasi model. Teladan 1. Seorang peneliti ingin meneliti pengaruh gaya kepemimpinan X1 dan insentif X2 terhadap kepuasan kerja Y serta dampaknya terhadap kinerja. Model atau paradigma penelitiannya seperti ini, dan berdasarkan gambar di atas, maka dilakukan pengajuan hipotesis sebagai berikut. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Data X1 kepemimpinan, X2 insentif, Y kepuasan kerja, dan Z kinerja. Untuk exercise ini hanya digunakan 16 titik data. Langkah penyelesaian. Buka SPSS, masuk ke variable view, isikan seperti gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya klik data view, lalu masukkan data yang sudah disediakan di lampiran. Setelah data dimasukkan, selanjutnya klik analyze, regression linear. Selanjutnya akan muncul kotak dialog linear regression. Lalu masukkan variabel Y, kepuasan kerja, ke kotak dependent, serta X1 dan X2, gaya kepemimpinan dan insentif, ke kotak independen. Selanjutnya klik OK, maka akan muncul output SPSS. Dan output ini diberi nama model regresi 1. Ada model summary, ada koefisien-koefisien. Selanjutnya akan dibuat model regresi 2, masih seperti cara di atas.
klik menu Analyze, Regression Linear. Saat muncul dialog Linear Regression, klik tombol Reset untuk mengeluarkan semua variabel sebelumnya. Selanjutnya masukkan variabel X1, X2, dan Y ke kotak independen dan variabel Z ke kotak dependen. Selanjutnya klik OK, maka muncul output SPSS. Output ini akan diberi nama model regresi 2. Model summary-nya seperti itu, ada R kuadrat, adjusted R kuadrat, kemudian ada koefisien, dependent variabelnya kinerja, gaya kepemimpinan, insentif, dan kepuasan kerja. Membaca hasil output SPSS analisis jalur, pada koefisien jalur model 1, itu dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Angka-angkanya ini digambarkan di dalam diagram struktur 1 sebagai berikut. Analisis koefisien jalur model 2 menyimpulkan bahwa pada regresi model 2, variabel X1, X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Nilai-nilainya itu digambarkan pada diagram berikut ini. Uji hipotesis pengaruh langsung antara pengaruh X1 terhadap Y disimpulkan bahwa secara langsung terhadap pengaruh yang signifikan variabel X1 terhadap Y. Analisis pengaruh X2 terhadap Y juga disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan variabel X2 terhadap Y. Analisis pengaruh X1 terhadap Z juga disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan variabel X1 terhadap Z. Analisis pengaruh X2 terhadap Z juga disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan variabel X2 terhadap Z. Terakhir, analisis pengaruh Y terhadap Z juga disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan variabel Y terhadap variabel Z. Hipotesis pengaruh tidak langsung. Analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z simpulkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z juga disimpulkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh gaya kepemimpinan dan insentif terhadap kepuasan kerja serta dampaknya terhadap kinerja dapat diterima. Demikian materi ekonometrika pada pertemuan ke-13 ini. Kita sudah membahas tentang analisis jalur. Pekan depan kita masih lanjutkan bahasan tentang analisis jalur dengan metode yang lain. Metode yang diharapkan bisa jauh lebih mudah, terutama yang tidak punya fasilitas mengolah data dengan SPSS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.